Jawa Barat yang ditempatkan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 akan menyampaikan materi terkait dengan masalah pendampingan pengawas sekolah terhadap sekolah binaan terkait dengan penyusunan R3+K. Apa itu R3+K? R pertama adalah RKJM, R kedua RKT, R ketiga RKS, dan K-nya adalah KSP. Tindak lanjut hasil rakor atau rapat koordinasi pengawas dan kepala sekolah di cabang dinas pendidikan wilayah 7 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu terkait dengan workshop penyusunan R3, RKJM, RKT, RKS di satuan pendidikan. Kata-kata yang disampaikan narasumber yaitu mari membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam Undang Dasar 1945, terutama di pasal 31, ini sangat jelas, ya. Pertama adalah yang saya coba garis bahwa kita sebagai pelaku-pelaku yang pendidikan, ini ada sebuah pesan kita sebagai ASN, terutama sebagai pengawas sekolah, bahwa di pasal 31 ayat 3 sangat jelas di situ tertulis pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Berarti ini ada aturan berikutnya, ya, bagaimana suatu sistem pendidikan itu di negara kita yang diatur oleh undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di pasal 51, pengelolaan satuan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Berarti ini ada standar-standar pelayanan minimal yang merupakan acuan untuk pelaksanaan bagaimana sistem pendidikan ini bisa berjalan di negara kita. Nah, peraturan pemerintah nomor 57, ya, ini peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan yang merupakan standar pelayanan minimal pendidikan di Indonesia. Saya coba lihat di pasal 27, ya, di pasal 27 ini bahwa tertulis, ya, secara jelas di sini bahwa standar pengelolaan, ya, standar kriteria minimal mengenai perencanaan, penanganan, pengawasan kegiatan pendidikan oleh satuan pendidikan agar pendidikan efisien dan efektif. Nah, ini sudah merujuk kepada bagaimana pengelolaan satuan pendidikan ini di setiap sekolah. Ya, berarti ini adalah tugas kita, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan kami sebagai pendamping satuan pendidikan, bagaimana membuat sebuah perencanaan, bagaimana mengelola pelaksanaan, dan kami bagaimana mengelola pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Ya. Nah, dari pasal 27 ini ada di atas 28, ya. Di sini yang dimaksud dengan perencanaan karena RKJM, RKT, RKS itu adalah merupakan komponen perencanaan kegiatan di satuan pendidikan, maka bagaimana sih perencanaan ini harus kita miliki, harus kita rencanakan, harus kita susun. Maka perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana di dalam pasal 27 bertujuan meningkatkan kualitas proses hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi di satuan pendidikan. Maka perencanaan itu adalah harus dimaksudkan dan bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar. Itu kuncinya, dan dasarnya adalah dari evaluasi diri satuan pendidikan. Nah, ini berarti
sudah ketemu tujuan dari perencanaan itu, RKJM itu untuk apa, RKT itu untuk apa, RKS itu apa. Tiga-tiganya, KSP itu apa? Semua dalam rangka peningkatan kualitas proses dan hasil. Dan dasarnya harus berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan. Nah, katakan perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana maksud pada ayat 1 dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah. Maka di sini sudah jelas bahwa rencana RKJM sebagai rencana kerja jangka menengah dan RKT sebagai rencana kerja jangka pendek itu wajib dimiliki oleh sekolah. Ini ditegaskan oleh PP 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan di pasal 28. Karena kerja jangka ini pasal 28 ayat 4 bukan rencana kerja jangka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 merupakan perencanaan kegiatan pendidikan yang disusun untuk periode 4 tahun. Untuk menjawab RKJM itu berapa tahun sih masa berlakunya? Ini sudah sangat jelas di PP 57 tahun 2021 bahwa RKJM itu 4 tahun. Nah, Peraturan Menteri Nomor 47 tahun 2023 ya ini tentang standar pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Saya langsung ya bahwa di 5 ini ya sudah sangat jelas. Saya akan bacakan lagi ini, saya tunjukkan kepada teman-teman bahwa di pasal 5 di Permendikbud nomor 47 tahun 2023 ini bahwa perencanaan kegiatan pendidikan itu akan dalam rencana kerja satuan pendidikan ya yang jadi RKS atau rencana kerja satuan pendidikan ini merupakan perencanaan satuan pendidikan. RKS atau rencana kerja satuan pendidikan sebagai pada memuat rencana kerja jangka pendek dalam kurun waktu 1 tahun berarti RKT dan B-nya rencana kerja jangka menengah dalam kurun 4 tahun. Ini semakin tegas bahwa RKT 1 tahunan, RKJM 4 tahunan, ya. Dan yang ketiga, rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabar rinci dari rencana kerja jangka menengah. Tadi sudah dijelaskan di peri 7. Rencana kerja jangka pendek bagaimana pada 3 disusun cara. Nah, ini penting bagaimana kita menyusun RKT, menjabarkan RKJM supaya sangat rinci itu, yaitu dengan cara ada 3 cara dengan Permendikbud 47 ini. Pertama dengan mengidentifikasi yang perlu mendapatkan prioritas, refleksi untuk menemukan masalah akan diintervensi, dan yang ketiga menyusun program sebagai solusi untuk masalah. Nah, ini adalah sebuah indikasi menyusun hasil evaluasi. Nah, pertanyaannya di mana hasil evaluasi diri sekolah itu yang harus kita identifikasi, harus kita refleksi dan harus seharusnya dan selanjutnya kita susun program sebagai solusinya. Nah ini ya. Terus rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada 4 menjadi dasar untuk penyusunan kegiatan dan anggaran pendidikan. Baru itu RKS itu dari mana dasarnya? Ternyata RKS itu dasarnya dari RKT atau rencana kerja jangka pendek. Maka RKS itu wajib hukumnya nyambung dengan RKT. Jangan sampai RKT-nya ke selatan, RKS-nya ke utara. Nah, ini sebagaimana ditegaskan di dalam peraturan Menteri nomor 47 tahun 2023. Apa hubungannya atau apa keterkaitannya antara Permendikbud 47 dengan Permendikbud 32 sehingga ini 2 permen disandingkan. Pertama, Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 adalah merupakan salah satu permen yang menjadi dasar hukum perencanaan berbasis data yang merupakan tindak lanjut dari rapot pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan Permendikbud 32 adalah merupakan dasar hukum terbitnya rapot pendidikan. Hubungan yang kedua adalah
Permendikbud-Ristek nomor 32 tahun 2022 adalah merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara maksimal. Sedangkan Permendikbud 47 adalah merupakan standar minimal, kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif serta bermutu. Permendikbud nomor 32 itu ini sudah sangat mungkin teman-teman paham, yaitu Permendikbud nomor 3 Permendikbud-Ristek nomor 32 tahun 2022 yaitu tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Jadi kalau ada 8 standar pendidikan sebagai standar bakunya dan ada standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Sebagai bagaimana teknis kita memahami nanti untuk mengevaluasi diri sekolah segala macam. Bahwa yang menjadi acuan orientasi standar pelayanan minimal itu adalah bagaimana terjadinya kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik. Ya, itu adalah menjadi sebuah acuan sistem pelayanan minimal ini. Nah, di pasal 11 itu adalah bagaimana kualitas hasil belajar setelah ini bisa diukur. Pasal 11 itu menyebutkan atau tertulis kualitas hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf B pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan pendidikan kesetaraan, sekolah menengah atas, dan satuan pendidikan khusus mencakup kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Inilah kualitas hasil belajar peserta didik di SD, di SMP, SMA, dan satuan pendidikan khusus. Ada untuk kualitas hasil belajar peserta didik SMA ini tertuang di dalam pasal 11 ayat 2. Kualitas hasil belajar peserta didik sebagaimana itu dalam pasal 8 menengah kejuruan mencakup kompetensi numerasi, budaya kerja, dan keterserapan lulusan di dunia kerja, berwirausaha, dan atau mencang ke pendidikan tinggi. Ini adalah bukti ataupun kualitas hasil belajar SMK. Ada 4 yang harus menjadi perhatian teman-teman atau kita semua ini atraksi pendidikan SMK, bahwa kita selain anak harus memiliki kompetensi literasi, memiliki kompetensi numerasi, budaya kerja, dan keterserapan lulusan, dan harus ada bukti keterserapan lulusan di dunia kerja, berwirausaha, dan melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah, inilah sebagai tadi evaluasi dirudah setelah kita capai belajar ini. Karena daripada undang-undang, maka kita cari dan kita menemukan data terkait kemampuan kompetensi literasi anak-anak kita atau peserta didik yang kita kelola, di mana mendapatkan data kompetensi literasi, di mana mendapatkan daya kerja, dan di mana mendapatkan tentang data keterserapan lulusan di dunia kerja. Ini yang hari dasar dalam penyusunan RKJM, RKT, dan RKS. Nah, demikian bagian pertama ini adalah bagaimana pengawas dan kepala sekolah memahami dasar hukum, penyusunan RKJM, RKT, dan RKAS. Jangan terlewatkan nanti di bagian kedua terkait dengan analisis rapot pendidikan atau PBD sampai kepada praktek sederhana memasukkan ke dalam aplikasi ARKAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.